Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitul Taqwa. Mudah-mudahan masjid ini barokah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Kyai Haji Khalil Arbabi. Dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alanallahu wa iyyakum min ummati Muhammadin ajmain. Amin. Amma ba'du. Hadratil Mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para pinisepuh ingkang rawuh kang kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Maksus Dawam, Ketua Majelis Ulama yang membidangi Komisi Dakwah dan Komisi Fatwa. Matur nuwun Yai, kula suwun panjenengan mangke ingkang ngaos kitab Al-Hikam. Nggih, Kiai Masus niki pun janji kula pun dangu dereng kelakon. Alhamdulillah niki nyampaikan salame Kiai Mas Rikan, posisi beliau masih di Jakarta. Yang saya hormati para kiai di jajaran Majelis Ulama, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, anggota pleno, komisi, dan para kiai di jajaran Majelis Ulama Kecamatan Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, yang terhormat Ibu Bupati atau yang mewakili Bapak Sekda, Bapak Kepala Bakes Bangpol Pak Nugroho ini hadir. Beliau Kepala Bakes Bank, juga MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Matur nuwun Pak Nugroho. Ini yang ngasih dana MUI ini ya Bakes Bangpol. Mudah-mudahan barokah. Yang saya hormati Bapak Kabakesra, Bapak Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Haji Yoi Afrida Setiojati. Beliau juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto, BPGD. BPGD apa? BPPD. Kula pun lali dadakna. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Ibu Ketua DPRD atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang hadir atau yang mewakili bersama jajarannya, terima kasih kerawuhan panjenengan. Kepala Kemenak atau yang mewakili,
Ketua PD Muhammadiyah, Ketua PCNU atau yang mewakili bersama jajarannya LDI, Ibu Ketua Muslimat NU bersama jajarannya, Ketua Aisyah sama jajarannya, Ibu Ketua Fatayat, Ketua Nasyiatul Asia, wanita LDI, tidak lupa Nahdiyat Cinta Indonesia. Hadir berapa Nahdiyat Cinta Indonesia? Angkat tangan Ibu. Ini 30 orang dari Nahdiyat Cinta Indonesia. Matur nuwun Ibu Ketua Bu Masruro. Yang saya hormati Ibu saya, Ibu Haja Dewi Masito Mahmud Zen. Pak Mahmud ini Bupati 2 periode. Ibu ini sekarang Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan Majelis Ulama. Takmir Masjid, Ketua Yayasan Jamiah Al-Hijrah, sama Ketua dan Pembina Paguyuban Pandega, Gus Yusuf, Pak Anton, Pak Tri, dan yang lain. Sampaikan salam saya pada Pak Heri Pambudi, sudah saya WA, Pak Saifullah Nasution, juga semua dari Yayasan Pandega, Yayasan Jamiah Al-Hijrah sama Paguyuban Pandega. Nih, saya lancang, saya WA semua. Pak Heru Pambudi itu Sekjen Kementerian Keuangan ya, makanya nggone duit tak WA gitu. Alhamdulillah beliau merespon bagus. Yayasan Ar-Ridho, Takmir Masjid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, monggo sami-sami kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan barokah, barokah rezeki, barokah umur yang panjang, sehat walafiat, keluarga kita barokah, usaha kita barokah, apa yang kita lakukan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai, para sesepuh, para bapak, ibu hadirin, hadirat rahimakumullah. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, baik dari Paguyuban Pandega, dari Yayasan Jamiah Al-Hijrah, dari Tamir Baitul Taqwa, dari semua ibu nyai, pak yai, dari pimpinan-pimpinan dari NU Muhammadiyah, LDI. Ini terima kasih kepada para umaro, ibu dan bapak di Dewan, Pak Forkompimda yang telah hadir mengikuti pengajian ini. Saya Majelis Ulama semuanya sudah bertekad pengajian rutin setiap Sabtu Kliwon. Majelis Ulama yang diberi nama Al-Mudzakarah tidak boleh berhenti. Bagaimanapun caranya tetap kita berjalan. Yang kita undang semuanya karena Majelis Ulama adalah rumah besar bagi umat Islam. Jadi Pak, dari yayasan yang hadir ini semua dari ulama dan dari umaro, sehingga terjalin silaturahim, terjalin komunikasi dalam rangka kita mempererat persaudaraan, sehingga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, khususnya pribadi kita, daerah kita menjadi aman, tentram, bahagia, sejuk, yang mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khususnya kepada Takmir, kepada Yayasan Paguyuban, saya sampaikan terima kasih, dan saya mohon berkenan ini nanti mungkin malam juga, mungkin 1 bulan sekali
akan kita gunakan untuk pengajian. Mohon izin barangkali diperkenankan. Jadi mungkin malam, mungkin ada di luar hari ini juga mohon berkenan kami bisa memanfaatkan masjid ini. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf jika pada kegiatan ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya itu saya mohon pada Kiai Haji Imam Maksud Sawam untuk memberikan kajian secara hikam. Mengapa hikam? Karena hikam ini tasawuf. Dari apapun kita itu perlu menata hati kita, karena baik buruk kita tergantung daripada segumpal daging, yaitu hati. Dan kepada Gus Iksan untuk menyampaikan hasil Baksul Masail dari Komisi Fatwa Majelis Ulama. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati yang akan diwakili oleh Ketua Bakes Bangpol, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nugroho SH MSI, masih sayang istri. Dengan segala hormat kami haturkan. Padahal mboten wonten SH ini lho Yai. Ingkang SH MSI ini Pak Yoi, Kepala BPBD. Nawi MSI masih sayang istri, nggih panjenengan nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Romo Yai Haji Khalil Arpapi, Ketua MUI Kabupaten Mojokerto beserta pengurus, wabil khusus yang terhormat Yai Maksus saking Jatirejo, para yai, para sesepuh, para ulama, ibu nyai, ugi sedaya kemawon warga ingkang rawuh wonten pangaosan Al Mudzakarah MUI Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Jadi pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah maha rahmat. Jali nun sewu, kok suarane gaung nggih? Dikirangi mawon. Nggih, mangke ngaosipun mboten jelas mangke. Ingkang Jawi kadose kegeden yo. Nggih, ngapunten. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah merahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajaah di Masjid Baitul Taqwa, Baitul Taqwa Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nun sewu, Bapak Ketua MUI, saya sebenarnya tidak diutus ini tadi untuk mewakili, tapi dipaksa untuk mewakili. Ngapunten saya kemawon. Ngaturaken salam hormat saking Ibu Bupati Mojokerto. Hari ini beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya pun rawuh nggih wonten pengajian nggih. Pak Sekda nggih ngaten titip salam takdim datang para yai, Pak Ketua MUI, karena beliau juga berhalang hadir di tengah-tengah kita semuanya, sehingga kepeksa kula selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Mojokerto diutus Pak Sekretaris MUI untuk mewakili beliau-beliau ini. Nggih, sepeda kula matur Yai,
Pak Ketua MUI terkait dengan pelaksanaan pengajian Al-Mudzakarah. Insya Allah ini sudah berjalan sepanjang tahun yang dilaksanakan oleh MUI Kabupaten Mojokerto. Kalau disebut dananipun saking Bakes Bangpol mboten, dananipun saking APBD Kabupaten Mojokerto. Sanes kula sing maringi Ibu Bupati. Ngaten Pak Gosali. Sanes sinten-sinten sing maringi anggaran kangge kegiatan pengaosan menika pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mantul nggih. Kok kadose malah sing Jawi ini malah di nggih. Mboten tapi ngadepipun mriki terus mantul niki mboten nggih. Nggih, sound system barangkali mungkin kalau mau mirengaken dawuhipun Pak Ketua MUI mboten jelas lho. Jelas nggih. Nggih menawi ngaten mboten kata-kata setunggal kepada yayasan napa niku? Apa soal ini? Yayasan Jamiah Al-Hijrah. Saya ucapkan selamat atas selesainya pembangunan Masjid Baitul Taqwa. Mudah-mudahan ini segera diregistrasi di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Syukur-syukur yayasannya juga didaftarkan di kami, di Bakes Bangpol Kabupaten Mojokerto. Yang berikutnya yang barangkali mungkin perlu saya sampaikan, agenda 2023-2024 ini sekaligus matur datang masyarakat sedaya kemawon bahwa tahapan politik sampun dipun wiwiti. Ngaten apa unit? Pun teng media massa, teng putih-putih saniki pun ruwami, bahkan kata yang paling viral hari ini adalah kata politik. Oleh karenanya barangkali saya selaku Kepala Bakesbang Kabupaten Mojokerto menyampaikan, sudahlah, siapapun, apapun partainya, siapapun yang nanti itu jadi, itu adalah warga negara Republik Indonesia yang terbaik, yang insya Allah beliau-beliau akan memperjuangkan. Nah ini rada enak nih. Jadi sekali lagi, siapapun, apapun partainya, nah, yang penting itu adalah yang terbaik bagi negara kita. Beliau-beliau tentu niat baiknya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan seluruh Indonesia tentu. Dan itu tidak perlu disikapi terlalu berlebihan. Politik ya wis ngono iku gitu. Yang penting kan masyarakat kita semuanya. Saya kira Bapak Ibu sekalian harus pinter-pinter untuk menyampaikan, menyalurkan suaranya, aspirasinya, dan harapan kita semuanya tahun politik kita sikapi dengan bijak. Dan saya mewanti-wanti kepada warga masyarakat Kabupaten Mojokerto, monggo pada saatnya nanti tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilihnya, karena selama ini mungkin partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto hanya 76%. Ya artinya perlu kita tingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kontestasi politik tahun 2024. Terkait dengan pemilu kada tasih tebih, pemilu kada insya Allah dilaksanakan November 2024. Pun mboten usah dipikir. Sing penting awake dhewe ngaji, sing penting awake dhewe golek urip, sing penting awake dhewe seneng bahagia, sing penting awake dhewe sehat. Urusan 2024 urusan nanti. Pun digawa-gawa teng ngene forum-forum pengajian kados ngeten iki napa malih ini yang menyelenggarakan adalah MUI. Wis pokoknya pengajian Mudzakarah, Al-Mudzakarah
pun ngomong politik. Sing ngomong politik kula mawon karena tugas kula gitu loh. Ya niku wau enten bakes Bang Pol. Saya ada urusan politik, tapi panjenengan sedaya para yai, para ulama tentu dalam forum-forum semacam ini nggak ada gunanya untuk ngomong politik. Ngaten nggih Ibu nggih? Saya kira itu. Berikutnya yang barangkali mungkin situasi Mojokerto terkini, alhamdulillah Mojokerto Covid-ipun sampun radi reda. Nggih wonten pasien tunggal kalih wajar. Pramila panjenengan sedaya sak menika sampun buka masker. Tapi tetep kula suwun ingkang ngatos-ngatos. Ngaten mawon nggih. Nggih, saya kira ndak banyak Pak Ketua MUI yang perlu kami sampaikan terkait yang disampaikan Pak Ketua MUI tadi perkara bantuan nun sewu karena tahun anggaran 2022 sampun berakhir. Kula suwun nah pertanggungjawabanipun tinggal dipun asta dan segera dikirim ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinten-kinten ngaten Yai. Nggih, kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten. Kula akhiri bila itu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan Bupati yang diwakili oleh dari Kesbangpol Pak Nugroho yang juga pengurus MUI Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan panjenengan semua apa yang setelah disampaikan tadi lebih paham terutama tentang politik yang sudah 1 tahun lagi kita akan berpesta. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian Batsul Masail dari Komisi Batsul Masail yang disampaikan oleh Gus Iksan. Monggo Gus kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil ladzina kal anjumil a'lam, amma ba'd. Farabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabatal muhtaramin al-izza wal kurama, seluruh para alim ulama, para kiai, para habaib yang selalu kita muliakan dan kita taati, semua jajaran baik dari pemerintahan yang kami muliakan, seluruh pimpinan yang ada, semua tokoh ormas yang hadir, dan semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf karena ini panjang untuk menyikap waktu. Muqaddimah ikut pada beliau-beliau yang telah menyampaikan di awal tadi. Karena ini masalah yang urgen, yang penting, yang perlu kita ketahui bersama. Dan ini perlu uraian, penjelasan yang detail sehingga apa yang telah diputuskan oleh teman-teman dalam musyawarah atas permasalahan-permasalahan yang ada ini benar-benar bisa tersampaikan dan bisa difahami secara detail oleh seluruhnya termasuk masyarakat yang ada. Langsung saja dalam hal ini, pada kali ini deskripsi masalah. Dalam masalah pernikahan, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi pernikahan di bawah tangan tanpa persetujuan orang tua, yang akhirnya pernikahan melibatkan wali hakim atau ustadz atau kiai.
dalam deskripsi itu pertanyaan yang pertama yaitu siapakah yang dimaksud wali hakim dalam pernikahan? Wali hakim dalam pernikahan itu siapa? Untuk permasalahan selanjutnya yang kedua, sejauh mana kewenangan wali hakim? Nopo pokoknya anggere ana wong terus nikahno atau nopo? Nah ini sejauh mana kewenangannya? Untuk yang selanjutnya yang ketiga, apakah kiai atau ustadz bisa mengesahkan pernikahan, artinya pengganti wali hakim? Ini 3 permasalahan yang masuk yang telah diselesaikan oleh teman-teman dari tim asistensi di bawah majelis fatwa. Untuk yang pertama, yaitu pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan wali hakim dalam pernikahan. Rumusan jawaban yang telah ditetapkan bahwa wali hakim adalah kepala KUA kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Nanti akan kami sampaikan referensi hadis dan pandangan para ulama dalam hal ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, mengenai bunyinya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam nomor 2 langsung saja, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal itu berdasarkan yang pertama, dalil yang diambil yang pertama yaitu dari hadis fa innas sultana waliyuman la waliyalah. Artinya sesungguhnya penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Kami bacakan secara lengkap keberadaan yang ada di dalam kitab Musnad Ahmad, hadis nomor 25.326 berbunyi, Haddasana Abdur Razzaq qala akhbarona Ibnu Jurayh qala akhbaroni Sulaimanu bin Musa anna Ibna Syihab akhbarahu anna Urwata akhbarahu anna Aisyata akhbarathu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ayyumam ra'atin nukihat bi ghairi idzni mawaliha fanikahuha batilun salasan walaha mahruha bima asoba minha fa inistajaru fa inna sultana waliyuman la waliyalah. Artinya dalam hadis ini bahwa ketika terjadi permasalahan menikahkan seorang perempuan dalam permasalahan tertentu, ini akhirnya untuk menikahkan perempuan tersebut ini dinikahkan oleh wali hakim berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, yaitu hadis nomor 25.326.
326 juz 42 halaman 200. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pandangan ulama menjelaskan dalam hadis tersebut di kitab Mughni Ibni Abdi Qudamah, di sana disebutkan mas'alatun lisultani wilayata tazwiji mur'atin inda adami auliha au adlahum. Mas'alatun qala summa sultanu la na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi anna lisultani wilayata tazwiji mur'atin inda adami auliyaiha au adlihim wa bihi yaqulu Malikun wa Syafi'i wa Ishaq wa Abu Ubaid wa ashabur ra'yi wal aslu fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasultanu waliyuman la waliyalah. Warwa Abu Dawud bi isnadi an Ummi Habibah anna Najasyiya zawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat indahu wali anna sultan wali anna lisultani wilayatan ammatan bidalili annahu yalil mala wa yahfadud dawal fakanat lahul wilayah fin nikah kalab dan seterusnya. Akhirnya as-sultanu fi wilayatin nikah wa al-imam awil hakim au man fawwadha ilaihi dzalika, yang artinya bagi sultan, maksudnya pemerintah, mempunyai kewenangan menikahkan wanita ketika tidak ada walinya, artinya tidak ada wali dari unsur nasab. Bapak nggih mboten enten, mbah mboten enten, beralih ke mase, saudara laki-laki kandungnya ndak ada dan seterusnya. Atau walinya tidak merestui. Wali tidak merestui terhadap anak perempuannya yang telah menyampaikan kepada wali tersebut adanya lelaki yang seimbang, artinya kufu, yang ia mau nikahi dengan lelaki tersebut. Wali tidak mau menikahkan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Ishaq, Imam Abu Dawud dan ahlul ilmi, dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sultan adalah walinya wanita yang tidak ada walinya. Sultan dalam urusan nikah adalah imam, tadi sudah disampaikan, al-imam awil hakim atau hakim, au man fawadha ilaihika, atau orang yang diberi kewenangan dalam urusan tersebut, yaitu sebagaimana di pemerintahan kita orang yang ditunjuk dalam kewenangan menikahkan adalah kepala KUA kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, sejauh manakah kewenangan wali hakim? Wali hakim dalam hal ini untuk urusan menikahkan, yaitu kepala KUA kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Ini kewenangan di dalam menikahkan seorang perempuan. Yang pertama, ketika pengantin calon pembelai wanita tidak mempunyai wali. Tidak mempunyai wali. Ini bisa digambarkan walaupun keterangannya ekstrim ya. Mohon maaf, seperti anak hasil hubungan gelap dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, ketika pengantin wanita mempunyai calon pendamping yang sepadan, kufu, sejajar, seimbang. Dalam di Indonesia ini contohnya banyak ya, sesama pegawai, tokoh masyarakat. Artinya di sini contoh yang tidak seimbang satu saja saya contohkan, yaitu ketika anak terhormat secara agama, ya kan, perempuan, kemudian dia mencintai terhadap orang laki-laki ganteng tapi fasik, fasik, maka itu namanya tidak sekufu. Kalau tidak sekufu, ayahnya tidak setuju, wali tidak boleh menikahkan.
Kalau sekufu walinya tidak mau, baru beralih ke hakim, boleh menikahkan. Yang ketiga, ini tadi ketika pengantin wanita calon mempelai pendamping sekufu, tapi orang tua tidak merestui, artinya tidak mau menjadi wali nikah. Ketika seorang perempuan menemukan calonnya yang sekufu, kemudian bilang kepada ayahnya, seorang walinya, ayahnya tidak mau menikahkan padahal ini baik, maka dalam ranah ini wali hakim tadi boleh menikahkan. Untuk yang selanjutnya, yaitu ketika wali, dalam hari ini adalah orang tua, jadi wali dari nasab, berada dalam jarak boleh qashar sholat. Mohon maaf, dalam perjalanan yang jauh, katakanlah TKW, dia mau nikah, walinya di dalam negeri atau di dalam negeri jauh, sejauh yang boleh mengqashar sholat, maka wali setempat artinya hakim setempat, artinya hakim yang berada di perempuan tersebut yang jauh dari orang tuanya, hakim tersebut boleh menikahkan perempuan tadi. Yang terakhir, kewenangan wali hakim, yaitu ketika wali orang tua pergi dekat, pergi dalam hal ini maksudnya tidak hadir, tidak di lokasi, yang tidak diketahui, dalam istilah kitab namanya mafqud, ya nanti tidak diketahui. Sakjane ya sekitar kene, tapi mbuh nasibe teng pundi, gak ngerti, sehingga bingung anak perempuan ini mau nikah karena keberadaan ayahnya tidak diketahui secara pasti. Walaupun mungkin ada kabar, seumpama ada kabar masih sekitar Mojokerto kok, masih tapi tidak tahu. Nah, maka dalam kasus seperti ini wali hakim boleh menikahkan. Hadirin wal hadirat jamaah mudzakarah yang kami muliakan, hal itu berdasarkan keterangan di atas tadi dan juga penambahan masalah, yaitu mas'alatun lisultani wilayatu tazwijil mar'ati inda adami auliyaiha. Bagi pemerintah, artinya wali hakim, boleh menikahkan seorang perempuan ketika memang benar-benar tidak ada walinya, bukan gaib loh ya, bukan tidak hadir, memang tidak punya wali, sudah tidak ada. Au adlihim, atau pembangkangan wali, yaitu tadi di saat indal kufi, di saat sudah menemukan jodoh yang sepadan. Wali dari nasab, seumpama ayah dan seterusnya, ini tidak mau menikahkan, ini ranahnya wali hakim. Yang selanjutnya, pandangan ulama dari jawaban itu tadi, dalam kitab Majmu' ini juz 16 halaman 162, wa inda'atil mangkuhatu ila kuf'in fa'abdullahal waliyu zawwaja sultanu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inistajaru fasultanu waliyuman la waliyalah, yang artinya ketika calon mempelai yang ingin dinikahkan mengaku punya calon yang sepadan, kemudian wali dalam hari ini orang tua tidak merestui dan tidak mau menikahkan, maka boleh bagi sultan, dalam pengertian tadi di Indonesia adalah kepala KUA tadi, untuk menikahkan. Hal itu berlandaskan hadis
fasultanu waliyuman la waliyalah. Wali annahu hakun tuwujiya alaihi tadkhulun niyabah, dan seterusnya. Kenapa kok tidak beralih kepada wali nasab sebawahnya, ya kan? Mestinya kalau ayah, kemudian kakek, kalau tidak ada terus saudara laki-laki sekandung dan seterusnya. Tapi ketika ayah tidak mau, ini tidak beralih ke kakek, langsung ke hak, karena keberadaan wali itu masih ada, tapi tidak mau menikahkan, maka beralihnya adalah ke hakim itu tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu dari masih kitab Majmu', la yajuzu tajwijuha illa bi'izni li anau kal hadir. Itu dalam permasalahan lau zawwaja fi makani sohal haqdu wa innama ta'adzaro min jihati faqoma asultanu maqoma kama la hadara wa amtana'a min tajwizia fa in kana ala masafatin la tuqsaru fihi sholatu fa fi wajhani ahaduhuma la yajuzu tajwijuha illa bi'izni li annahu kal hadir wasani yajuzu lil sultani ayyuzawija li annahu ta'adzara istidhanhi fa asbaha idza kana fi safarin ba'idin, dan seterusnya. Ini dalam permasalahan jawaban tadi, ketika dalam masa fatil qasri wali jaraknya sejauh boleh mengqasar sholat, maka hakim berhak untuk menikahkan. Ketika tidak hadir, artinya berada di luar tapi dekat dan diketahui keberadaannya, maka di dalam hal itu terjadi perbedaan pandangan para ulama. Yang pertama, sultan artinya wali hakim tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izin wali yang tidak hadir tadi, berada di luar tadi. Karena diketahui, ya, karena diketahui, maka sebisa mungkin ada izin dari wali yang di luar tersebut karena sudah diketahui keberadaannya. Nah, sehingga ketika sudah mendapatkan izin, ya, wali hakim baru boleh menikahkan. Untuk pandangan ulama yang kedua, boleh menikahkan karena dianggap sulit untuk meminta izin. Artinya apa? Ketika berada di luar, walaupun kurang dari masa fatil qasri, pandangan ulama yang kedua ini tetap merepotkan, sehingga ketika wali tidak hadir di saat itu, maka menurut pandangan yang kedua ini, ya, wali hakim boleh menikahkan. Untuk yang ketiga, ini yang sangat urgen, yaitu dari pertanyaan apakah kiai atau ustadz bisa mengesahkan pernikahan. Artinya kiai ustadz ini mengganti posisi hakim. Ini kadang-kadang kan banyak, ya, entah nanti dengan cara sembunyi-sembunyi atau apa, ya, datang kepada seorang kiai supaya dinikahkan dan seterusnya. Loh, dalam hal ini bagaimana? Hasil rumusan teman-teman berdasarkan hadis dan juga berdasarkan pandangan para ulama untuk keputusan secara umum, bahwasanya jawaban dari pertanyaan apakah kiai atau ustadz bisa mengesahkan pernikahan, yaitu dia sebagai pengganti wali hakim, jawabannya adalah tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim secara syar'an, secara syariat. Tetap para kiai, para ustadz itu tidak boleh semena-mena setiap orang ingin dinikahkan terus dinikahkan. Boleh itu melalui persyaratan-persyaratan yang ketat.
Yang secara umum yaitu pertama tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Tidak ada wali hakim itu gambaran diantaranya secara syariat itu seperti ada wali hakim, tapi regulasi administrasi itu membutuhkan biaya, yang biaya itu memberatkan terhadap calon mempelai berdua yang mau dinikahkan. Maka dalam hal ini calon mempelai ini boleh datang kepada orang adil yang sikoh, dalam hal ini para kiai, para ustadz yang memang kredibilitasnya sudah diakui, adil sikoh, mumpuni ilmunya, walaupun tidak sampai jadi mustahid, ini boleh menikahkan dalam kasus tersebut. Makanya dalam pandangan para ulama ini diantaranya yaitu na'am laukanal hakimu la yuzawwiju illa bidarahimalaha waqun bin nisbati lizaujaini la tuhtamalu fi mithli adatan kama fi kathirin fil bilati fi zamanina. Naam, ya diperbolehkan kalau memang hakim tidak mau menikahkan kecuali menetapkan persyaratan pembayaran bidanor hima dirham pembayaran laha waqun binisbati lizaujaini. Pembiayaan itu sampai memberatkan bagi calon mempelai. Latuh tamalu fi mithli adatan, yang secara umum pembiayaan itu dirasa berat oleh masyarakat. Di sini dalam kasus ini di kitab Jamal, Hasyiah Jamal itu disebutkan kama fi kasirin minal bilati fi zamanina, sebagaimana banyak kasus akhirnya dinikahkan oleh para kiai, oleh para ustadz ketika dari pihak pemerintah, artinya wali hakim mensyaratkan administrasi yang ada. Itu yang perlu kami sampaikan, hasil-hasil yang ada. Mengenai kejelasannya, untuk detailnya nanti bisa menghubungi tim asistensi MUI Mojokerto. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.